23 Oktober 2016. Saya mengalami kejadian itu pada saat saya naik bersama kedua teman saya ke Gunung Pangrango. Kita berangkat dari terminal Kampung Rambutan menuju Cibodas pukul 11 malam. Terasa tidak ada hambatan sama sekali. Di sana gua dan kedua teman gua pun sampai di Cibodas pada pukul 1 dini hari. Kita langsung menuju base camp Mangkeling yang ada di parkiran Taman Nasional. Sampainya dari Mangkeling, kita makan, kita minum, dan waktu kita ngerokok untuk persiapan naik juga ada salah satu warga sekitar yang menghampiri kita. Di situ dia bilang dan bertanya, "Kalian mau naik?" kata orangnya. Terus gue bilang, "Iya bang, nih mau naik nih, lagi siap-siap." Terus tanpa saya sadari dan kedua teman saya sadari, dia menitipkan pesan kepada kita semua. "Nanti kalau ada anak touring tuh ber-17, tolong cepat suruh turun ya," kata orangnya. Terus di situ gue pun langsung nanya, "Dia naik atau emang cuma ke air terjun ya bang?" Kata abangnya, "Mereka bilang sih naik ke air terjun aja, cuman gak naik ke gunungnya." Oh, terus gue bilang ya udah, nanti coba kita cari deh kalau emang ketemu. Terus sambil kita siap-siap, kita jam 3 naik. Awalnya semua lancar-lancar aja. Selang waktu 20 menit awal dari kita naik, nah di situ kita mulai merasa aneh sih. Ada 5 orang yang ketemu kita di trek, tapi dengan ciri-ciri yang abang bilang tadi. Dia pakai baju-baju touring gitu. Terus gue bisik-bisik dong sama teman gue, "Ini yang dimaksud abang itu bukan ya?" Terus kata teman gue, si Gondang sama si Teguh, "Mungkin iya kali ya, coba ntar kita tanya aja." Dan anehnya ketika kita papasan dan negur, pertanyaan aneh tuh muncul dari di mereka. Gue mulai nanya dulu ke mereka, "Abang mau turun?" "Iya bang." Terus gue tanya lagi, "Abang yang ber-17 bukan? Yang anak motor itu?" "Iya bang." Dia nanya dengan pertanyaan aneh sih menurut gue, "Jalan turun kemana ya bang?" Di situ gue dan teman gue udah mikir kemana-mana dong ya kan. Tapi gue cukup buat nenangin mereka juga dan nenangin teman-teman gue tentunya. Terus gue bilang sama rombongan itu, "Ini bang, tinggal ikutin jalan aja kok, udah deket kok, cuman paling setengah jam lagi lah paling lama." Gue bilang kayak gitu. Terus mereka bilang lagi, salah satu dari mereka, "Kita dari tadi gak nemu jalan bang." Terus gue tanya, "Udah berapa jam memang?" "Kita dari sore bang, gak ketemu jalan." Nah terus rombongan yang lain kemana, kata gue. "Kita tinggal-tinggalan bang." Dan anehnya mereka juga gak bawa persediaan makanan, persediaan air. Dan ketika gue ketemu di situ, gue coba ngasih stok makanan dan minuman gue, dan mereka suruh buru-buru untuk turun. Di jalan setelah ketemu rombongan pertama itu, lagi-lagi gue ketemu kejadian aneh. Angin tuh tiba-tiba udah kayak badai, tiba-tiba gede. Padahal waktu itu menurut gue tuh cuaca cerah banget. Tapi nih menurut gue angin ini kayak aneh aja sih menurut gue. Tapi di situ gue nggak terlalu ngerauin itu, dan untungnya teman-teman gue juga cukup santai, nggak ada rasa takut sama sekali. Mungkin ada, cuman mungkin mereka juga sama kayak gue, nggak terlalu ngerauin. Selang dari rombongan pertama itu gue jalan 15 menit ke atas, gue bertemu dengan rombongan yang sama. Gue beranggapan ini tuh kelompok dia yang terpisah, dan gue menanyakan hal yang sama. Dan gue langsung to the point ke mereka. Rombongan pertama gue ketemu 5 orang, dan rombongan kedua gue ketemu 4 orang. Dan gue langsung nanyain ke mereka, "Kalian rombongan anak-anak touring itu ya?" Dan mereka menjawab dengan pertanyaan yang sama, "Iya bang, kita nggak ketemu jalan turun dari tadi, kita pisah dari rombongan kita sendiri." Dan di situ gue langsung lagi-lagi gue ngasih stok makanan ke mereka, ngasih stok minuman gue ke mereka juga. Dan gue menanyakan lagi kemana rombongan yang lain, karena menurut orang yang ngasih tahu gue, mereka ber-17, tapi gue baru nemuin 9 orang. Akhirnya Teguh sama Gondang gue nyuruh buat nemenin rombongan ini, dan gue coba buat nyari lagi rombongan mereka yang lain. Gue bilang sama Teguh, "Gue jagain di sini dulu ya, gue coba jalan ke depan, mungkin gak terlalu jauh, siapa tahu gue bisa ketemu rombongan mereka yang lain." Dan Gondang juga gue suruh nemenin Teguh di situ. Dan gak tau kenapa gue tuh kayak penasaran gitu, dan rasa penasaran gue bener aja. Selang gue jalan sendiri ninggalin mereka,
10 menitan dari mereka itu gue nemuin 3 orang cuy, dan mereka lagi tiduran, ada yang lagi duduk, satunya lagi nangis. Di situ gue nggak mau banyak nanya, tapi satu orang yang menurut gue dia masih bisa diajak ngobrol, akhirnya gue tanya, "Abang rombongan touring bukan?" "Iya bang, saya capek bang cari jalan keluar, kita nggak nemu-nemu dari tadi," dia bilang gitu. Sontak gue langsung, "Ayo bang ikut saya bertiga," saya bilang gitu. Karena di sini dia ada satu cewek. Dan akhirnya gue coba nyamperin Teguh sama Gondang di rombongan selanjutnya dan buat nemuin 3 orang ini sama rombongan yang sebelumnya. Di situ mereka senang banget cuy bisa ketemu lagi. Meskipun ada beberapa orang yang masih gak ketemu sama mereka. Baru pertama kali ini semenjak gue naik, gue bisa nemuin hal aneh ini sih. Dan untungnya gue bisa nenangin kedua temen gue ini biar tetap tenang. Karena gue kan baru naik juga kan, baru mulai naik lagi. Setelah itu di pos 1, di Telaga Biru, di jembatan, sampai Payencangan kita nggak ngerasain apa-apa. Itu udah jam 5 subuh. Akhirnya gue sampai Payencangan dan gue mutusin buat di situ aja sampai pagi, sampai benar-benar matahari terang. Di situ kita istirahat, kita buka kompor, kita masak, buat sarapan, bikin kopi, dan buat tenangin diri sih tentunya. Waktu itu Gunung Gede benar-benar sepi, dan gue juga nggak tahu kenapa, tumben banget gitu kan. Gunung Gede yang gue tahu ketika musim libur ataupun musim hari biasa itu selalu rame, dan waktu itu benar-benar bisa kehitung jari lah orang yang naik ke sana. Akhirnya udah pagi dan gue mutusin buat jalan lagi. Di situ gue juga seneng ngeliat teman-teman gue masih tetap santai, nggak panikan. Soalnya gue selalu nekenin sama mereka, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang. Akhirnya gue jalan sampai pos 3, Rawadenok 1, Rawadenok 2, bahkan sampai air panas pun semua lancar-lancar aja. Dan di air panas gue ketemu ular di pinggir jalan. Entah kenapa ular itu yang dari awal trek, dari jauh sudah kelihatan sama gue, dan gue baru kali itu ngeliat ular gitu di situ. Padahal setahu gue air panas tuh udah cukup tinggi kan. Dan konyolnya gue ngejar-ngejar tuh ular sih. Tapi ya gue cuma bercanda aja sih. Akhirnya sampai Kandang Batu, gue nggak ngeliat orang sama sekali di sana. Bahkan sampai Kandang Badak, di Kandang Badak cuma ada 2 tenda. Itu pun yang satu mau turun hari itu. Gue nyampe Kandang Badak itu jam 11, dan gue langsung buka tenda gue karena gue mikirnya udah mendung banget juga. Di situ gue ngerasa merinding aja sih, karena yang biasa Gunung Gede itu, terutama di Kandang Badak, tempat biasa orang yang ngecampnya tuh sampai penuh, bahkan sampai nggak dapet tempat. Waktu itu gue bisa ngerasain sepi banget, bener-bener nggak ada orang selain satu tenda itu. Waktu udah maghrib dan kita juga coba buat istirahat, di situ entah kenapa gue nggak mau keluar tenda sama sekali, dan gue juga ngelarang temen gue kecuali emang buat ngambil air. Karena gue ngerasa mungkin karena terbiasa dengan kondisi Kandang Badak yang rame ya, di situ hawanya beda banget. Akhirnya malam itu kita tidur, nyiapin buat besok ke Pangrango. Besok paginya jam 7 pagi, lagi-lagi hal yang gak pernah gue lihat terjadi di situ. Banyak hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar Kandang Badak. Ayam hutan mungkin jumlahnya lebih dari 10, dan gue baru pertama kali itu ngeliat ayam hutan ada di Kandang Badak. Akhirnya kita sarapan, terus kita buat susu, minum-minum lagi, dan kita juga siapin fisik lagi buat ke atas. Jam 9 pagi kita coba buat naik ke atas Pangrango. Kita start, lagi-lagi awal-awal biasa aja. Dari awal naik semua rasanya sama aja, biasa aja. Dan ketika gue naik bertiga, terutama sama Teguh sama Gondang, gue selalu ada di posisi belakang sembari gue menjaga mereka juga. Dari pertigaan gue ke kanan, nggak tahu kenapa gue ngerasa ngikutin gue. Waktu itu kondisi cerah banget. Kita naik sampai di pertengahan itu, kita coba buat istirahat, dan anehnya gue ngeliat kakek-kakek tua di sebelah pohon. Gue nggak tahu apa Teguh dan Gondang bisa ngeliat hal yang sama kayak gue. Tapi dengan ngeliat itu gue nggak ngasih tahu ke Teguh dan Gondang karena gue nggak mau mereka panik sama hal-hal begitu. Akhirnya gue minta buat jalan lagi biar nggak terlalu lama juga. Dan anehnya kakek-kakek itu selalu ada di setiap gue istirahat, dan dia selalu ada di sebelah pohon.
entah apa yang dia cari, entah ini bakal terjadi apa, gue pun gak terlalu peduli kan. Gue tetap coba buat tenang, karena di situ juga niat gue nggak macem-macem, dan gue juga nggak bawa yang macem-macem. Akhirnya jam 12 siang kita nyampe di puncak Gunung Pangrango. Entah ya kenapa, karena gue ngerasa mendaki ketika sepi itu benar-benar nurunin mental lu sebenarnya. Mental lu jauh dijatuhin berkali-kali lipat ketimbang naik gunung ketika rame. Akhirnya jam 12 kita turun ke Mandalawangi, foto-foto sebentar, dan di situ gue ngerasa itu cerah banget. Tiba-tiba cerahnya tuh kayak jadi gelap gitu, dan tiba-tiba hujan. Gue bertiga cuman bawa jas hujan di badan. Akhirnya gue bela-belain buat relain celana gue basah, yang penting gue bisa sampai ke bawah. Dan ketika gue sampai di pohon yang pertama kali gue ketemu kakek-kakek itu, anehnya gue ketemu lagi, dan dia natap gue tajem banget, sampai gue tuh nunduk dan gue gak ngomong apa-apa. Tapi lagi-lagi gue coba buat tenang dan cepat minta buat turun. Gue bilang sama mereka, udah yuk, jangan lama-lama, hujannya makin gede nih. Akhirnya kita jalan lagi, dan alhamdulillahnya kita bisa sampai di tenda. Akhirnya gue coba buat tidur, buat istirahat dulu, buat mulihin kondisi, ganti baju, misahin pakaian-pakaian basah gue sama teman-teman gue juga. Di situ masih sekitar jam 2 siang, dan di situ nggak ada satupun orang yang naik waktu itu. Dan ketika gue mau turun, satu tenda itu udah nggak ada ternyata. Yang satu malam sebelumnya masih gue temuin. Otomatis di situ tinggal gue dan teman-teman gue. Akhirnya gue maksain kita istirahat sebentar. Jam 3 kita harus turun. Gue bilang ke Teguh sama Gondang, iya biar gak kemalaman juga ya, kata Gondang. Akhirnya jam 3 kita turun. Di situ bonek atau Teguh mulai aneh menurut gue. Dia lebih emosian. Entah kenapa apa yang gue bilang ke dia tuh dia selalu bantah, selalu ngelawan. Gue mikir mungkin apa karena dia emang capek, atau kondisinya emang lagi udah lemah banget, jadi mentalnya udah drop. Otomatis orang tuh akan berubah. Dan di situ gue juga nggak mau ada perdebatan. Akhirnya gue ngalah dan gue nggak banyak ngomong di situ. Dan apesnya gue kemalaman ketika turun, karena menurut gue speed kita terlalu lambat dari sebelum kita naik sebelumnya. Hawanya pun jauh lebih seram ketika naik. Turun ini menurut gue hawanya meningkat 2 kali lipat. Dan kita sempat ngerasain angin yang sama ketika kita awal naik. Akhirnya gue coba buat bangun selalu komunikasi, jaga jarak, biar mereka juga gak bingung dan tetap fokus. Akhirnya kita sampai di pos Pencangan. Kita nyampe jam 8 malam di Pencangan. Akhirnya kita coba buat istirahat sebentar, setengah jam. Di situ alhamdulillah gak ada apa-apa. Gue selalu was-was dalam naik gunung gede tuh, ketika gue ada di jembatan ataupun Telaga Biru. Dan bener aja, ketika di jembatan, bonek makin emosi. Bahkan dia bilang, anjing, keril gue berat banget, pengen gue banting aja nih keril. Seumur gue naik sama dia gak pernah naik sampai kayak gitu. Gue coba bilang ke mereka buat naikin speed ketika turun, karena gue gak mau terlalu lama di jembatan ataupun di Telaga Biru. Dan bener aja, banyak sekelebatan yang lewat di atas kepala gue. Dan gue gak pernah bilang ke mereka gue ngerasain apapun. Bukan cuma ke mereka, juga ke semua teman-teman yang pernah mendaki sama gue. Dan di situ bonek makin menjadi-jadi, dia makin emosi, makin gak betah dengan kerilnya. Karena bonek gak ngerasa dan gak ngeliat. Itu gue lihat ada bayangan hitam di atas kerilnya. Mungkin itu yang bikin kerilnya berat. Akhirnya titik pertama yang gue takutin pun kelewat, jembatan. Dan gue ketemu di titik kedua yang gue takutin, Telaga Biru. Di situ gue nggak minta buat istirahat ataupun berhenti. Gue nyuruh ke Teguh atau Gondang untuk terus jalan, karena gue nggak mau jadi apa-apa. Mungkin kalian dan pendaki yang pernah ke Gunung Gede bisa ngerasain gimana hawanya Telaga Biru ketika malam. Dan akhirnya dengan perjuangan panjang, gue bisa sampai pos sekitar jam 10 sampai jam setengah 11 malam. Itu sih pengalaman yang pernah gue rasain di Gunung Gede, dan pertama kalinya gue nemuin kejadian-kejadian kayak gini. Mudah-mudahan kalian gak pernah ngerasain hal yang sama kayak gue. Atau berdoa, jangan pernah macem-macem di gunung, jangan pernah berbuat hal-hal yang aneh, jangan pernah membawa hal yang aneh. Karena kalau kita
bersikap sebagai tamu, jadilah tamu yang baik. Karena ketika kita bersikap sebagai tamu, tapi kita buat marah tuan rumah, di hal nyata pun orang gak akan pernah bisa terima. Begitu juga di gunung. Akhirnya malam itu gue coba istirahat lagi dan nginep semalam lagi. Karena udah terlalu malam dan angkot gak ada yang standby buat ke bawah. Dan info dari warga sekitar, bis juga lagi jarang ketika malam. Akhirnya gue coba buat istirahat di Bangkaling lagi dan lanjutin perjalanan ke rumah besok paginya. Thank you yang udah nonton dan dengerin cerita gue ini. Semoga apa yang gue ceritain bisa sedikit bermanfaat dan bikin kita makin hati-hati buat naik gunung. Thank you. Jangan lupa support terus channel ngobrol.com. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like. Kalau kalian ada saran, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa buat dibantu subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita-cerita gunung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.